Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial jurusan Manajemen. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskom MM, kami akan membahas tentang pemberhentian. Perkenalkan, saya Hadri Fernando sebagai pemateri 1. Saya Wahyu Supriyani di pemateri 2. Perkenalkan, saya Krisman Makario Sareva sebagai pemateri 3. Pemberhentian yang dilakukan oleh perusahaan harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D atau P4P atau seizin keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus memperhatikan pasal 1603 ayat 1 KUHP yaitu mengenai tenggang waktu dan izin pemberhentian. Pemberhentian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP harus berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikan kepada perusahaan. Misalnya perusahaan memberikan uang pesangon atau uang pensiun kepada pekerja tersebut. Beberapa alasan yang menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan perusahaan. Ada yang bersifat karena peraturan perundang-undangan, tapi ada juga karena keinginan perusahaan itu sendiri. Agar tidak terjadi hal semena-mena yang dilakukan oleh perusahaan, maka pemerintah telah melakukan atau telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tanpa dijelaskan alasan-alasan kenapa karyawan tersebut diberhentikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan pemberhentian kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dilarang memutuskan hubungan kerja dengan alasan yang pertama, pekerja sakit terus-menerus selama 12 bulan dengan keterangan surat dokter. Yang kedua, menikah. Yang ketiga, dikarenakan hamil, dan lain-lain. Di samping itu, pengusaha boleh memutuskan hubungan kerja dikarenakan kesalahan berat karyawan seperti mabuk-mabukan, mencuri, menipu, berbuat asusila, mengajak karyawan yang lain untuk membangkang karyawan, dan lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu perlindungan bagi tenaga kerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Perlindungan bagi tenaga kerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak seperti telah kita ketahui bahwa kasus pemutusan hubungan kerja yang melibatkan pihak pengusaha dengan pihak tenaga kerja banyak terjadi di berbagai perusahaan. Apabila pemutusan hubungan kerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka hal itu bukan merupakan satu masalah. Misalnya saja, pada awal krisis moneter terjadi perampingan tenaga kerja pada perusahaan sehingga banyak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar pengeluaran perusahaan tidak terlalu besar karena harga kebutuhan mengalami kenaikan akibat krisis moneter itu. Yang menjadi masalah adalah apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Tentu tindakan ini merupakan tindakan yang semena-mena dan sangat merugikan pihak tenaga kerja karena dengan adanya pemutusan tersebut mereka akan kehilangan pekerjaannya. Ditambah lagi apabila pemutusan hubungan kerja tersebut tidak mempunyai alasan yang kuat atau alasan pembenaran pemutusan hubungan kerja. Sebelum melangkah lebih jauh dalam membicarakan perlindungan tenaga kerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari pemutusan hubungan kerja itu sendiri. Dan menurut Undang Nomor 25 Tahun 1007 Pasal 1 Angkat 19, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan juga pengusaha. Dan yang menjadi kesimpulannya adalah dari uraian yang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja ialah pengakhiran hubungan kerja lantaran suatu hal tertentu yang menimbulkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan juga perusahaan. Ada beberapa bantalan yang mengakibatkan seseorang berhenti atau putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Di antaranya disebabkan karena peraturan perundang-undangan, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, karena pensiun, kontrak kerja berakhir, meninggal dunia, bahkan perusahaan dilikuidasi dan lain sebagainya.
Pengaruh pemberhentian karyawan terhadap perusahaan cukup besar pengaruhnya, terutama dalam problem dana. Lantaran perusahaan harus membayar pensiun atau pesangon dan juga tunjangan-tunjangan lainnya kepada karyawan yang diberhentikan. Dan yang menjadi saran kami adalah dalam hal pemberhentian karyawan seharusnya perusahaan bertindak sangat hati-hati dan diberlakukan pertimbangan yang sangat matang karena pengaruhnya cukup besar bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan akan berpengaruh sekali terhadap permasalahan dana dan konsekuensi lainnya serta harus disesuaikan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan dengan adanya pemberhentian karyawan tersebut tentu sangat berpengaruh sekali terhadap karyawan itu sendiri. Dengan dia berhentikan dari pekerjaannya, maka berarti karyawan tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk karyawan dan juga keluarganya. Atas dasar tersebut, maka manajer sumber daya manusia harus sudah dapat memperhitungkan beberapa jumlah uang yang seharusnya diterima oleh karyawan yang berhenti, agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat dianggap cukup. Baik, demikian penjelasan materi kami mengenai pemberhentian kerja. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa menambah wawasan. Jika ada yang mau ditambahkan, boleh di komen di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses, salam pendidikan.